Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, minta maaf aja lah. Seperti pesawat kan. Pesawat itu kalau pesawatnya terlambat kan cukup minta maaf. Kalau kita yang terlambat ditinggal. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Cara mengatasi murid yang nakal misalnya. Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Amalannya itu di dalam sholat. Pada waktu kita membaca surat Fatihah ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kami itu artinya siapa? Saya dan seluruh umat Islam. Kalau guru, saya dan murid-murid saya. Kalau keluarga, saya dan keluarga saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kami itu maksudnya saya dan orang-orang yang saya cintai. Suami, anak, istri, murid-murid. Itu ihdinas syiratal mustaqim. Jadi di dalam sholat itu ketika kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula orang yang tersesat. Jadi ketika membaca ihdinas syiratal mustaqim, hadirkan orang-orang yang kita inginkan mendapat hidayah dari Allah. Karena kalau sudah waktunya, kalau doanya lebih, maka nanti cepat atau lambat dapat hidayah dari Allah. Dan itu memang adanya murid-murid yang tidak pandai, itu sebenarnya menjadi peringatan dari Allah pada kita. Artinya apa? Bahwa kita ini mengajar, yang menjadikan anak pandai itu bukan kita, sebenarnya adalah Allah. Kita ini hanya wasilah, perantara saja. Buktinya anak yang nggak pandai-pandai kita ulang-ulang nggak pandai-pandai juga itu. Kadang-kadang ada anak belum diterangkan sudah faham lebih duluan. Kadang ada di pondok itu murid itu lebih faham dari gurunya. Kadang ada. Mengapa? Ini bukti bahwa kita mengajar itu sebenarnya hanya wasilah. Yang menyampaikan ilmu hakikatnya adalah Allah. Karenanya kita berdoa kepada Allah. Kalau berdoa terus-menerus, siapa tahu suatu ketika tiba-tiba anak ini menjadi orang yang hebat. Itu di dalam kitab-kitab sejarah ya. Dulu ada ulama Ahlus Sunnah namanya Imam Al-Adud Al-Iji. Imam Al-Iji ini punya murid namanya Sa'duddin At-Taftazani. Sa'duddin ini di antara kawannya paling bodoh. Kalau dia berbicara, kawannya pasti tertawa. Mengapa? Namanya paling bodoh. Anak bodoh itu kalau berbicara, kalau menjawab kan pasti salah. Dan lucu biasanya. Ini Imam Sa'duddin. Orangnya rajin belajar. Gurunya mendoakan terus. Suatu ketika Imam Sa'duddin ini sedang belajar di kamarnya. Ada seorang laki-laki datang. Sa'duddin, ayo pergi ikut saya.
Kata Sa'duddin, saya ini bodoh. Kalau ikut jalan-jalan sama kamu, saya tambah bodoh. Akhirnya orang itu pergi. Habis itu orang itu datang lagi. Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Saya ini bodoh kok diajak pergi. Kamu ini gak ngerti kalau saya ini bodoh. Akhirnya pergi lagi. Yang ketiga kalinya orang itu datang lagi. Sa'duddin, ayo pergi. Yang bodoh ini kamu apa saya? Sudah dibilang saya bodoh. Sa'duddin, kamu dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW. Dipanggil Rasulullah. Akhirnya Imam Sa'duddin segera bangkit, tidak pakai sandal, ikut orang itu. Ternyata Rasulullah duduk bersama para sahabat di bawah pepohonan. Oleh Rasulullah ditanya, kamu dipanggil sampai 3 kali, kenapa gak datang? Rasulullah, maafkan, saya ini bodoh, gak ngerti apa-apa, gak ngerti kalau engkau yang panggil. Tolong Rasulullah agar saya gak terlalu bodoh. Lalu oleh Rasulullah mulutnya diludahi, buka mulutnya, diludahi. Habis itu sudah, kamu pergi lagi ke kamarnya, belajar lagi. Akhirnya pulang. Besoknya ketika gurunya mengajar, Imam Al-Iji ini kalau mengajar pelajaran kemarin disuruh pada orang yang paling pandai untuk mengulangi keterangan. Ketika akan memulai pelajaran, Sa'duddin ini angkat tangan, guru, gimana kalau saya yang menerangkan pelajaran yang kemarin? Kawannya tertawa semua. Ini kok bisa angkat tangan, padahal paling bodoh. Kawannya tertawa. Akhirnya oleh gurunya, mungkin gurunya makrifat, yang ngerti juga gurunya, coba kamu Sa'duddin menerangkan. Begitu Imam Sa'duddin ini menerangkan, ternyata keterangannya luar biasa sampai membuat gurunya menangis. Kata gurunya, kamu bukan Sa'duddin yang kemarin, kok bisa begitu kamu? Tapi gurunya tahu itu. Ini barokah dari guru. Jangan-jangan murid itu nakal karena kita banyak maksiatnya, karena kita kurang mendoakan. Jadi kita ini banyak istighfar, banyak munajat, banyak taqarrub kepada Allah. Doakan murid-murid kita agar dijadikan murid-murid yang soleh dan soleh. Terutama ketika sholat, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, saya dan murid-murid saya. Itu kiatnya. Itu ya, satu pertanyaan. Mungkin ada lagi pertanyaan kedua. Ketika kita mengajar sekarang ini, hari ini kita ajar, itu jangankan minggu depan kita pertemuan lagi, itu sudah tidak bisa dia. Sementara kita dituntut untuk kurikulum kami saja, karena ada evaluasi, nilai itu harus ada. Berkali-kali kita katakan menghafal anak begitu ya, dia tidak peduli, dia tidak mau menghafal. Yang mungkin dengan kondisi sekarang banyak godaan bagi, artinya dunia bagi orang tua, bagi guru mendidik anak sekarang kan luar biasa beratnya Ustaz, karena di media-media sosial mungkin yang mereka lebih condong ke sana. Dan itu akhirnya guru kan boleh ngambil, kok kamu nggak menghafal, saya mau kasih nilai apa gitu. Nah seterusnya kita akhirnya guru salahkan kita, ya ketika ujian itu jangan mencapai nilai yang kita harapkan. Bahkan nilai ulangan di semester contohnya kita, nilai mereka Masya Allah ada 4, 3 gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, otomatis guru kan harus mengkategorikan nilai, karena ada rapor nanti. Nah ini kita kategorikan nilai, artinya kita tolong nilai anak itu. Apakah kita itu salah atau memang ya nggak apa-apa karena kita mengasihi anak? Ini salah pahami penjelasan. Jadi memang anak-anak sekarang itu di sekolah-sekolah itu memang pendidikan sekolah itu memang outputnya agak memprihatinkan. Dan anak sekolah itu semakin tinggi, akhlaknya kadang semakin tidak baik. Betul. Anak TK dengan anak SD, lebih jujur yang mana?
Kalau anak SD dengan SMP lebih jujur siapa? SMP dengan SMA lebih jujur? SMA dengan perguruan tinggi lebih jujur? Nah, ini memang problem. Jadi 4 tahun yang lalu ada pertemuan para kiai, ibu nyai di Jawa Timur membahas ini. Gimana ya lembaga pendidikan kita ini kok tidak berhasil? Karena anak semakin tinggi semakin nakal. Ada yang bilang ajarkan akhlak, sudah ada pelajaran akhlaknya. Ajarkan ini sudah ada. Akhirnya bagaimana? Akhirnya disepakati kalau begitu kembali kepada manhaj Qur'ani. Gimana? Di dalam Al-Qur'an, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak itu kita jaga sholatnya. Kalau sholatnya disiplin, insya Allah yang lain juga disiplin. Dan itu tentunya kita yang lebih awal, guru-guru ini yang disiplin berjamaahnya. Yang disiplin. Walaupun gak wajib, tapi kita wajibkan pada diri kita. Jadi mendisiplinkan anak itu pertama kali dari sholat. Makanya sholat itu kewajiban awal bagi anak. Di dalam kitab-kitab fikih, anak itu kalau umur 7 tahun, orang tuanya wajib menjaga sholat 5 waktu. Kalau orang tuanya tidak menjaga, anaknya gak dosa, tapi orang tuanya yang dosa. Mengapa? Agar anak terlatih menjadi orang yang disiplin. Karena kalau anak itu sholatnya disiplin, yang lain juga disiplin. Itu sholat. Artinya di dalam masalah ini kita tetap kembali kepada tuntunan agama, sholat. Itu waktu pertemuan para pendidik di Jawa Timur sekitar 4 tahun yang lalu. Harus begitu memang. Dan kadang anak-anak ini semakin tinggi kelasnya, kadang sholatnya semakin ini bolong-bolong. Kita jaga agar jangan sampai. Dijagalah seketat mungkin ibadahnya. Barangkali dengan itu nanti pelajarannya juga ikut. Karena kalau mengkatrol nilai itu di dunia pendidikan barat itu tidak diterima. Nggak ada mengkatrol nilai. Padahal itu barat, apalagi di dalam Islam. Di dalam Islam ini kejujuran itu sangat penting. Bahkan yang tidak jujur itu bahaya. Al-kidbu yang kusur rizqah. Bohong itu mengurangi rizki. Kita berhati-hati. Tapi kalau mengkatrol itu karena kebijakan yayasan, karena memang sulit atau apa, ya mungkinlah itu agak berat rasanya. Agak repot. Entah bagaimana itu kebijakan. Ya mungkin nanti ya dari ibadah sholat ini kita perbaiki. Dari guru-gurunya, dari murid-muridnya diperbaiki. Agar mereka ketika ada di yayasan ini berjamaahnya itu bagus. Insya Allah kalau berjamaahnya bagus, yang lain juga disiplin. Itu harapan. Karena memang sekarang ini sholat ini kan banyak keteteran karena banyaknya mainan di rumah. Ada televisi, ada handphone atau ada apa. Itu kan mengganggu pada anak. Jangankan pada anak, ibunya kadang loh. Ibunya itu ada suaminya sibuk dengan HP-nya. Ada yang begitu. Kadang ada yang begitu. Saingan dengan anaknya. Banyak ya. Ya mencari hiburan ke sana. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang redaksi dari takbir yang didapatkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Zawahid itu menjelaskan namun negara walatun palimsin ismah ba'da sesuai dengan redaksi hadis Siti Aisyah. Kemudian ada lanjutannya dia, wa idza balagha wa lam yuzawwijhu abuhu fa ithmuhu ala abihi. Ketika beranjak dewasa atau sudah balik dan belum dinikahkan, kemudian melakukan maksiat sebab karena tidak dinikahkan, fa ithmuhu ala abihi, maka dosanya akan mengalir kepada orang tuanya. Ini masalah kejelekannya. Kemudian masalah kebaikan.
dalam rumus hadis itu seperti ini. Sering dengar An Ibnu Abbas, An Ibnu Umar, itu nama aslinya kan Abdullah, rata-rata Abdullah. Kemudian Abdullahnya dicoret, dihilangkan, tinggal B. Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Ini ulama mengindikasikan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak akan mengalir secara otomatis kepada orang tua. Apakah yang kita lakukan baik kejelekan maupun kebaikan ini juga akan mengalir bukan hanya berdampak pada kita tapi kepada orang tua kita. Karena ini menjadi wasilah agar kita selalu bersemangat dan semangat dalam mengajar, karena biasa mengajar kadang letih, penat. Kemudian pertanyaannya adalah apakah setiap kebaikan atau kejelekan yang kita lakukan juga akan berdampak kepada orang tua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejelekan itu yang dikerjakan anak. Kalau kejelekan itu karena orang tuanya tidak mendidik, maka mengalir pada orang tua. Atau orang tuanya yang mendidik jelek, mengalir. Kalau orang tuanya sudah mengajari akhlak, mengajari ini, menyekolahkan, pokoknya sudah diupayakan, cuma anaknya yang nakal, itu gak mengalir pada orang tua, tapi menyusahkan. Walaupun ada di akhirat, orang tua itu ada di akhirat, anaknya tidak baik, itu susah. Karena orang itu setelah meninggal dunia, orang yang mati mati dalam keadaan beriman, amal keluarganya, murid-muridnya, anak cucunya, kerabat-kerabatnya oleh Allah itu diperlihatkan. Oleh Allah diperlihatkan. Karenanya kalau tidak baik, paling enggak sedih, walaupun mendoakan kepada Allah. Kalau amal itu memang orang tuanya yang mengajarkan yang tidak baik, maka dosanya mengalir. Kalau sudah dididik enggak mengalir. Kalau kebaikan akan terus mengalir itu. Jadi seperti itu maksudnya. Orang tua yang sudah meninggal kan ya, bukan masalah punya anak enggak dikawinkan, bukan itu. Sampean sudah kawin? Belum? Oh belum. Carikan di sini nanti, biar gak pulang. Banyak. Mudah-mudahan dapat orang sini lah. Ini tetangga saya di Lumajang, saya Jember, kan dekat kan, kabupaten sebelah. Insya Allah anaknya baik ini. Kalau punya anak, ambil mantu aja. Ini ya, ada yang mau tanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah panjang lebar dipaparkan bahwa diantaranya adalah salah satu guru adalah juga termasuk orang tua bagi siswanya. Salah satunya itu. Yang ingin saya tanyakan, ada mungkin di antara para asatidz atau mungkin ustazah yang ketika jam-jam sholat, guru tersebut tahu bahwa ada anak itu tidak berangkat sholat, tapi dia diam saja, seolah-olah dia cuek, tidak melihat ada anak tersebut tidak berangkat sholat. Apa hukumnya Pak Yai? Terima kasih. Kalau ada orang cuek terhadap anaknya atau muridnya, mestinya sholat nggak sholat ya. Kalau itu sholat wajib dan bisa meninggalkan, hukumnya haram. Kalau dia tidak ke masjid tapi nanti sholat telat-telat, misalnya di rumah, itu makruh. Kalau sampai dia gak sholat, maka hukumnya haram. Gak sholat, harus diingatkan itu. Jadi kalau anak itu tidak didorong sampai gak sholat sama sekali, dibiarkan, haram. Kalau tidak berjamaah, maka makruh. Jadi kalau ada anak, ada murid, diingatkan. Dan semuanya harus kompak. Insya Allah kalau kompak, anak-anak itu segan dan rajin biasanya. Kekompakan itu penting, karena kita ini tim ya, tim. Saya kira itu. Ada lagi? Bapak-bapak, oh ini ada Ustadz. Silakan. Saya mungkin cuma mantan ini. Ini ada sebuah masjid
Ini berjudi dengan sumbangan pada masjid bangunan masjid banyak yang suka. Saya tanyakan kepada hukum masjid tersebut. Ada orang nyumbang masjid dari uang judi, sumbangannya tidak diterima, dan yang menerima hukumnya haram. Dan sholat di situ sah tapi gak dapat pahala, karena sholat di tempat barang haram. Kalau tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Artinya ya, jadi begini. Ada orang biasa berjudi, ada bangun masjid, bawa uang 100 juta. Ini hasil judi lah, tak sumbangno ke masjid. Haram itu, haram. Kalau nggak bilang-bilang, tapi orang ini punya pendapatan lain selain judi. Misalnya punya toko atau jadi pegawai. Kalau megang uang kan nggak pasti dari judi. Mungkin dari tokonya atau mungkin dari lain misalnya. Ini tak sumbang no ke sini. Saya nyumbang masjid 100 juta. Dan nggak ditanya dari judi apa enggak, maka hukumnya makruh itu. Jadi kalau ada orang penjudi nyumbang, jangan ditanya biar gak haram. Karena kalau ditanya lalu dia jujur, haram menerimanya. Kalau asalkan ada kemungkinan lain, kalau memang uangnya dari judi semua, walaupun gak ditanya tetap haram itu, tetap haram. Seperti pegawai ya, pegawai negeri misalnya DPR. Kan ada uang gaji, ada uang korupsi. Ya, kalau ngasih uang pada kita, dan kita gak tahu itu makruh menerima. Kalau kemungkinan dari korupsi. Tapi kalau dia bilang, tak kayak duit, tapi ini hasilnya korupsi, haram menerima itu. Karena sudah terang-terangan. Jadi begitu. Kalau bisa jangan diterimalah kalau judi. Mengapa? Kasihan yang sholat. Gak diijabah nanti yang sholat. Saya kira itu kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang baik, menjadi pendidik yang baik. Allah menguatkan kita, memberikan hidayah pada kita dan kepada murid-murid dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Mari baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Shalatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma arzuqna wa ahlana minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha. ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعمها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا واجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها على قامرين لها فاسمها علينا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وطلابنا من عبادك العالمين واجعلنا وإياهم من عبادك العاملين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.